kelembagaan desa yang menjadi tempat partisipasi masyarakat saat ini sudah sangat berkembang dan menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan di desa. Maka menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat agar peran dan fungsi kelembagaan desa dapat dikuatkan dan dimaksimalkan. Tentu sebagai upaya partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Sambil ngopi, kita sedikit mendiskusikan tentang partisipasi masyarakat. Nah, tentunya kawan-kawan di pemerintahan desa ataupun kawan-kawan di praktisi desa atau pengamat desa tentu familiar dengan partisipasi. Nah, partisipasi ini merupakan sebuah sikap ambil bagian atau keikutsertaan. Partisipasi sendiri sedikit banyak selalu dikaitkan dengan politik, masyarakat, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Nah, konteks kali ini kita dari Desa Bicara akan membahas tentang partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat desa, bisa secara individu ataupun secara kelembagaan, tapi mungkin akan lebih ke kelembagaan. Nah, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara individu maupun kelembagaan. Secara individu, mungkin kawan-kawan pernah melihat terkait dengan misalkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa, pertemuan warga, dan mungkin beberapa aktivitas lainnya secara individu gitu ya. Nah, sedangkan partisipasi secara kelembagaan ini dapat berupa mungkin misalkan masyarakat terlibat dalam atau menjadi pengurus BPD, atau masyarakat menjadi pengurus kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, atau juga kawan-kawan pernah mendengar lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, dua kelembagaan ini mungkin menjadi salah satu lembaga yang mendorong pentingnya partisipasi masyarakat desa. Selain beberapa kelembagaan desa lainnya ya tentu. Misalkan ada BUMDes, Karang Taruna gitu. Nah, ini bisa menjadi bentuk partisipasi masyarakat secara kelembagaan. Nah, kelembagaan desa yang menjadi tempat partisipasi masyarakat saat ini sudah sangat berkembang dan menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan di desa. Maksudnya pembangunan tidak hanya fisik, tapi juga bagaimana pembangunan masyarakat di desa berkaitan dengan partisipasi masyarakatnya. Namun ada juga beberapa kelembagaan desa masih belum maksimal. Tentu hal ini berkaitan dengan penguatan dan pendampingan beberapa kelembagaan yang tentunya masih sangat dibutuhkan di desa. Maka menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat agar peran dan fungsi kelembagaan desa dapat dikuatkan dan dimaksimalkan. Tentu sebagai upaya partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Nah, sebenarnya ada tidak sih landasan hukum terhadap kelembagaan desa ini? Nah, kita dari Desa Bicara coba menginfokan bahwasanya ada satu landasan hukum yang terkait dengan keberadaan kelembagaan desa. Nah, landasan hukum ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Mungkin saat ini kita akan fokus kepada poin Lembaga Kemasyarakatan Desa. Mungkin di kesempatan lainnya kita akan mencoba membahas tentang lembaga adat desa. Tapi untuk lembaga kemasyarakatan desa ini sebenarnya apa sih? Dan mengapa lembaga kemasyarakatan desa ini dibutuhkan dalam partisipasi masyarakat di desa? Lembaga kemasyarakatan desa sendiri atau LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat yang juga menjadi mitra pemerintah desa. Sebagai mitra pemerintah desa tentunya, LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Jadi ada tugas gitu. Lembaga ini juga selain menjadi mitra, juga ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan ya, pembangunan di desa. Beberapa tugas dari lembaga kemasyarakatan desa ini antara lain: satu, melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga,
meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam konteks dan hal pelaksanaan pembangunan, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Itu tadi 3 tugas dari LKD ini. Nah, dalam melaksanakan tugas LKD sendiri memiliki fungsi. Jadi, selain tujuan ada fungsi. Nah, LKD memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Yang keempat, menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Yang kelima, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Keenam, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan terakhir, ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu tadi 7 fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa. Cukup menarik bukan? Selain ada pemerintah desa dan badan pengurusan desa, ternyata ada kelembagaan lain yang juga bisa digunakan perannya untuk membantu pemberdayaan dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat di desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa ini ternyata memiliki beberapa jenis. Dalam peraturan ini disampaikan bahwasanya minimal di desa harus memiliki 6 lembaga kemasyarakatan desa. Minimal. Berarti masih ada ruang untuk membuat lembaga-lembaga di masyarakat desa yang menjadi ruang partisipasi masyarakat di desa. Nah, apa saja 6 itu? Yang pertama tentu adalah rukun tetangga. Yang kedua, rukun warga. Yang ketiga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Yang keempat, Karang Taruna. Yang kelima, pos pelayanan terpadu atau posyandu. Yang keenam, lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM. Rukun tetangga dan rukun warga bertugas atau memiliki tugas membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Terakhir, tugas dari rukun tetangga dan rukun warga ini, RT atau RW ini, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Jadi memang tugasnya membantu pemerintah desa gitu ya, untuk pelayanan dan pendataan, penyediaan data kependudukan maupun perizinan. Nah, sedangkan PKK dalam hal ini pemberdayaan kesejahteraan keluarga bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesehatan keluarga. Jadi memang PKK itu sampai pada struktur di desa. Yang keempat, kelembagaan tadi adalah Karang Taruna. Nah, Karang Taruna tentu memiliki tugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda di desa. Kami yakin kawan-kawan di pemerintahan desa, di desa kawan-kawan sudah menggerakkan kawan-kawan mudanya untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Itu penting. Yang kelima, pos pelayanan terpadu atau posyandu tentu bertugas untuk membantu kepala desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Kelembagaan terakhir adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Nah, ada yang bertanya dari kawan-kawan pemerintah desa maupun kawan-kawan yang melihat bahwasanya sebenarnya ada lembaga pemberdayaan masyarakat, kenapa tidak berfungsi maksimal? Nah, harapan kami melalui video ini juga bisa mendorong dan melihat sebenarnya beberapa tugas dan fungsi kelembagaan desa, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa atau LPM, biasanya disingkat dengan LPM. Terkait dengan hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pemerintah desa, tentu ini bersifat kemitraan. Kemitraan dalam artian kerjasama begitu ya, sama-sama kemudian bertugas mendorong partisipasi masyarakat dalam kelembagaan. Juga lembaga tadi membantu kepala desa untuk menjalankan, memastikan program-program pembangunan desa juga berjalan. Hubungan kerja LKD maupun LPM dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif. Jadi tidak hanya ke kepala desa gitu ya, tapi juga lembaga-lembaga ini bisa kemudian berhubungan dalam artian terkonek dengan Badan Permusyawaratan Desa, tentu bersifat konsultatif. Sedangkan hubungan LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif gitu ya. Dalam artian selalu berkoordinasi, misalkan
antara lembaga pemberdayaan masyarakat desa dengan Karang Taruna. Itu harapannya di desa selalu aktif berkoordinasi karena beberapa kegiatan dan pelaksanaan tentu akan berkaitan dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Nah, poin penting bagi kami Desa Bicara tentu adalah partisipasi masyarakat di desa harus terus didorong dan harus terus ada, dan bahkan harus terus diberi ruang, termasuk salah satunya dengan adanya kelembagaan-kelembagaan di desa. Kelembagaan di desa seperti LKD atau LPM sering sekali hanya sebagai pelengkap persyaratan kelembagaan di desa. Nah, tentu kami dari Desa Bicara mengharapkan kelembagaan ini tidak hanya pajangan saja yang ada pelang namanya tetapi kemudian tidak maksimal. Tentu hal ini dibutuhkan partisipasi masyarakat serta juga pemberdayaan dan pembinaan dari pemerintah desa maupun Badan Permusatan Desa untuk mengaktifkan kelembagaan ini. Dan tentunya bagi kami Desa Bicara dibutuhkan upaya ekstra dari dua kelembagaan tadi, misalkan dari pemerintah desa dan BPD, hingga juga dibutuhkan upaya ekstra bagi masyarakat agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kelembagaan yang ada di desa. Tidak hanya sebagai sarana partisipasi atau keterlibatan masyarakat semata, namun juga kelembagaan ini dapat digunakan sebagai kekuatan utama desa dalam membantu mensejahterakan masyarakat di desa. Karena kami meyakini di Desa Bicara bahwasanya pemerintah desa juga butuh peran serta dan peran maksimal dari masyarakat, baik itu secara individu maupun secara kelembagaan. Baik, kawan-kawan, itu dulu dari kami Desa Bicara terkait dengan partisipasi masyarakat di dalam kelembagaan desa. Harapan kami, kawan-kawan di pemerintahan desa dan masyarakat juga mulai aktif di kelembagaan-kelembagaan desa yang ada di desa, kawan-kawan. Tentu sampai bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa ngopi, kawan-kawan.